dimulai. Iya dong, dan bertukar sisi ya. EVOS akan ada di first pick untuk ke arah Harit, dan ini dia Matilda yang sebenarnya punya ada kesempatan digunakan juga tadi sama EVOS. Iya, tapi masih terlalu jauh harusnya ya dari mapnya. Karena biasa kita lihat Suyo itu biasa sama tank-tank tebal kayak Jawhead, mungkin ada Garot Kaca juga. Kalau mungkin sama Matilda, kayaknya fighter yang lebih sustain dibandingkan dengan Suyo ya. Kayak Alpha mungkin cocok. Aku menantikan Dairot sih sebenarnya. Oke, tapi Dairot Di jungle. sebenarnya Ya semenjak Dairot ada sedikit adjustment ya di pasifnya. Jadi mana pasifnya dulu kan berdasarkan damage, tapi sekarang berdasarkan maksimum HP 8% loh. tapi kita belum ngelihat sama sekali Dairot yang muncul. Nggak ya. muncul. Dairot masih menghilang ya, diculik sama Abyss. Oke, Badang ban kali ini. Berarti ini cukup berbeda ya dengan adanya pola ban yang dilakukan di game pertama tadi. Yap. Fanny belum di-ban sama sekali, Harusnya di sini sih, harusnya ya. harusnya. Atau jangan-jangan ya mereka juga tahu gitu loh, kalau misalkan Fanny-nya masih bisa dijawab. Aku nggak ngerasa kalau Fanny yang sekarang ya, terutama yang mainin Cable, itu benar-benar bisa dijawab 100% karena ada risikonya ult tetap ult. Dan itu berbahaya banget kalau misalkan emang masih mau dilepaskan. Ya, dan beberapa kali juga Fanny ini bisa dijawab dengan persiapan yang mateng ya, kayak bawa Kufra, bawa Moskov, tapi untuk saat ini Fanny masih terlalu pindah mengerikan tangan sepertinya ya. untuk Iya. dilepaskan. Terlalu Dan mahal ya. Joy first pick. Harus dieliminasi emang untuk Pak ini. Karena memang seperti kita tahu untuk permainan Cable-nya dan langsung Moskov Gatot Kaca loh. Berkaca Buka dari play split push ya. ini berkaca dari game pertama dengan dihilangkannya hero-hero dari Erlan ya. Iya. Ini dia mau ngamankan Marksman sekarang nggak? Sepertinya ya seperti itu sih. Kalau misalkan dilihat dari Granger yang di-ban, terus dia ambil dari Moskovnya, dia benar-benar menutup hero-hero nyaman buat Erlan. Secara nggak langsung jatuhnya di sini Erlan harus maksimalin Iritel lagi mungkin yang tadi sempat dia bawakan, atau dia langsung ambil Bruno-nya di pick atas. Oke, Bruno pick atas ya. Yap. Ya, karena memang dari tadi kita ngelihat EVOS jadi persempit juga Iya. kombonya tadi pilihan. Kan di satu sisi juga dari Ki dengan satu jauh headnya juga. Ini juga masih terlepas gitu loh. Banyak banget pilihan untuk mereka. Apakah mereka mau ngamankan di hero atas atau enggak, dan ternyata Bruno-nya kan di Miles atas. dan Bruno. Ya, jadi udah kelihatan banget dengan adanya Joy, sekarang malah merelakan Natko ya dengan pemilihan hero-nya. Dan masih ada Luoi nih ngomong-ngomong. Aku nggak tahu apakah Luoi akan diamankan oleh Alter Ego atau enggak. Kalau ada Luoi, ada dua hero loh yang bisa melakukan teleportation instan di sini. Iya, bakal bisa dimainin banget untuk power of distraction-nya. Yep. Iya. Bakal nge-distract sana sini. Tapi sebenarnya kalau ngeliat dari game sebelumnya ya, hero untuk Hijume juga tidak terlalu diprioritaskan. Kayak masih banyak pilihan ya, secas kayak Alexana. Tapi itu dia Cici yang akan dipilih terlebih dahulu, dan Popo Gatot. Wah. Cici ini juga kan udah sering kita lihat ya. Aku Kena merasa, curtain call. iya timing picknya juga bagus sih. Kayak ada Joy, ada Hylos. Terutama untuk Joy, takutnya Joy-nya nempel nih sama seseorang nantinya dengan curtain call. Itu bakal ngerepotin banget dan ngerecokin banget karena ya kita tahu lah Joy butuh tempat untuk dash. Kalau nggak ada Ya. tempat untuk dash dia ketarik-tarik tali, waduh. Selesai nih Joy-nya nggak bisa dash. Kena Unbreakable aja udah bete ya. Kenaan Breakable aja udah bete karena kan biasanya kita tahu sendiri untuk sepatu yang bakal dipilih sama Joy ini jarang tough boots. Mungkin kalau buat amannya sekarang ya aku ngerasa kayak Albert boleh sih untuk mempertimbangkan tough boots-nya. Oke. Tapi Edith ban sekarang dari Alter Ego. Hero-hero dari Regi ya, dari Suyo. Karena belum terlihat adanya sosok jungle. Karena sebenarnya kalau ngeliat dari Alter Ego pun membawa Rin ya. Sempat ada Hanzo yang muncul. Hanzo, betul sekali. Aku merasa apakah Hanzo ini akan jadi option atau enggak itu bergantung kepada pilihan dari pick keempatnya dulu. Aha. Kekuatan dari pick yang kedua ini atau second pick ini sangat-sangat memungkinkan untuk jungler di last pick juga. Apalagi Gatot Kaca dan Cicinya udah muncul duluan. Yap, setupnya udah enak lah Udah ya. enak Frontlinernya setupnya. udah kuat banget juga. Dan ban terakhir dari Alter Ego. Akankah mengincar kembali hero untuk Regi seperti Fovius, tapi enggak ya. Jauhhead dulu. Jauhead. Jauh head yang kena ya. Walaupun tidak ada Suyo ya, yang kita tahu sendiri bahwa memang ini Hanzo-nya kebaca. dari EVOS-nya juga udah membawakan Joy, Hanzo-nya terbaca. Jadi hero untuk Rin, apakah akan tertuju kepada Alpha? Atau jangan-jangan dia akan memunculkan hero yang baru lagi di sini? Yang mungkin belum dimunculkan di MPL ID kali ini juga. Oh, karena kalau bicara tentang Assassin sebenarnya opsinya masih ada Hayabusa, Masih. ada Nolan juga. Betul. Atau Dan- ya kalau mau ekstrim sekalian kita bisa lihat di Sun Shin mungkin. Wah, itu terlalu ekstrim sih Ekstrim kayaknya. makanya. Ada dua marksman jadinya ya. Iya. Itu akan sangat beresiko sekali.
Mungkin kalau Alter Ego-nya ngebawain fighter gold lane aku setuju. Kayak Harit kalau nggak opsional terbaiknya ya. Oke. Bukan cuma fighter tapi ada Harit sebagai mage. Mungkin aku setuju kalau ngebawain Isujin. Tapi sekarang Hayabusa dulu untuk mengamankan hero bagi Rin. Alright, dan Evos yang akan menjadi jawaban juga ya, kemana perginya Hylos. Dan Yap. bicara tentang power pick untuk Natko, sebenarnya Lui juga masih terbuka nih sampai saat ini. Aku setuju kalau Luwei sekarang, Aha. tapi dibarengin sama Chow. Oke. Jadi untuk kendali mid-nya kuat, Hylosnya biarin walaupun kalah sama Cici gak ada masalah. Wow, tapi Hilda ya, ternyata. Hilda ternyata. Hildanya mungkin akan menuju ke EXP lane. Biar Hylosnya nggak yang bonyok-bonyok banget di lane lawan Cici, tapi masih dengan Luwei Natko. Dan mid lane-nya Farsha lagi kah atau mau ke yang lebih secure, such as kayak Valentina atau Vexana? Farsha mungkin. Agak Aku ngeri merasa, ya. iya, Hayabusa dan Farsha kayaknya bakal jadi opsional yang bagus. Kuat banget untuk teamfight berempat juga. Atau Yves. Oke. Yves ada, cuma considerationnya mungkin Yves ini bisa dijangkau sama Choi. Oke. Jadi yang seenggaknya ada defensive mechanism ya, efek terrifying ya dari Vexana Valentina yang mungkin bisa jadi opsi juga sekarang. Tapi ya, Alter Ego, satu hero terakhir untuk Hijume. Udah ada kesepakatan sepertinya ya. Iya, udah ada call-nya ya. Pede aja, ayo langsung gaskan menuju ke arah Yves itu dia. Iya kan, kalau nggak Farsha Yves, soalnya jarak lagi-lagi. Untuk bisa menjangkau ke arah dari Natko-nya juga. Alright. Dan terlihat kali ini ke-10 hero yang sudah digunakan juga. Di mana ini adalah match point untuk Alter Ego. Mampukah mereka memutus rantai kemenangan yang dimiliki oleh EVOS? Ataukah EVOS akan memaksa Alter Ego bertanding lagi di game yang ketiga? Yap, itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan juga untuk masing-masing super fans. Harusnya energi sudah terisi kembali, benar? Oh belum, ternyata dari sini. Oke, kalau begitu. Tapi sekali lagi kita mau tes dulu suara dari EVOS Fam, are you ready? Oh, mulai udah ada suaranya. Alter James, are you ready? Ya wes, kalau begitu sekali lagi EPL Arena, mana suaranya? Oke. Tetap Tetap ya. kayak baru recharge di mereka. Karena justru habis kekenyangan. Iya, gumoh ini. Ngantuk ya. Alright. Tapi ini dia ya, matchup yang cukup berbeda. Kalau dari tadi kita ngelihat selalu dengan adanya Joy, Suyo, dan lagi-lagi agresif terjadi di early game. Wah, ini lagi-lagi ya, dynamic duonya benar-benar berantem Yap. terus bahkan. Hampir saja. Ketarik Namun sama sekarang Olivi. mereka pun masih cukup santai. Ya, harus bermain lebih aman lagi karena sekarang dari segi damage di early-nya Yves gak segede Farsha sih ya. Dan gak akan bisa secepat itu juga untuk backup kayak tadi. Wah, Dreams harus muterin jalan dulu sih karena dia dalam ancaman sekarang. Yap, itu dia sedikit lagi dan Dreams menjadi korban. Wow, Natko berhasil untuk mendapatkan first blood-nya juga. Pembalasan terjadi nih ya. First blood di early banget bahkan di menit pertama. Oh, ini keuntungan yang lumayan ya untuk EVOS start mereka benar-benar dapetin first blood. Keuntungan di area jungle juga mereka buka. Lihat Albert sampai hadir sekarang. Enak banget nih, ada 3 player cukup berani, tapi ternyata dari Kinya masih sangat-sangat nyaman. Namun di bagian belakang dengan Quad Shadow tadi dikeluarkan dan selesai sekarang. Ada pergerakan dari Enki yang ditumbangkan. Yap, dipatahin juga ya Ki yang memang sudah membuka revitalize tapi ternyata tidak membantu dan menjawab atas keselamatan dirinya. Sementara Regi, Oke, Regi sudah ada 2 player mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Regi. penting ya karena EXP kehadirannya di area setup objektif turtle. Sehingga lane EXP lah yang akan terjadi pertumpahan darah nih. Pasti bonyok ya. Aha. Apalagi buat sekarang nih gerakan dari area sungai sudah memanggil menuju ke area turtle. Tinggal melihat nih apakah yang akan dilakukan oleh Albert. Hampir ternyata ada tujuan ya. Ingin melakukan sebuah crossing dari area jungle. Untuk bisa mengambil atau mencuri satu orange buff. Tapi ternyata dihalau oleh Dreams. Yap, dia mencoba untuk nge-trigger juga dari retributionnya, tapi ternyata Dreams masih bisa diusir. Kayaknya terusir mundur dan ini dia setup yang akan diperlihatkan juga. Karena kita ngelihat dari first blood yang diamankan oleh EVOS tadi. Ini udah mulai bisa dijawab oleh Alter Ego dan tarik-tarikan udah mulai kelihatan lagi di 2 menit pertama ini. Udah pasti bakal menunggu double buff dari kedua jungler ya. Aha. Karena terlihat dari Rin juga dia kayaknya lebih memilih untuk purple buff terlebih dahulu. Hais dan Erlan, gak ada yang mau ambil resiko. Nino dan Regi juga saling mengadu poke damage saja. Tidak ada gerakan apapun. Sebelum akhirnya EVOS yang tarik turtle-nya duluan. Yap, dan sekarang coba lihat pergerakan dari Regi.
akan pergi menjauh terlebih dahulu, akan mencari formasi yang jauh lebih dalam, tapi Nino yang di tempat berbeda, bahkan untuk sekarang ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh Dreams. Akankah ada bala bantuan, tapi ternyata Rinlo yang berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena turtle yang pertama. Hengki sedikit lagi masih berhasil selamat. Nino mencoba untuk bisa mengejar, tapi di tempat yang lain ada pertukaran. Wah, ini keuntungan bisa diambil oleh Alter Ego Steel dengan adanya retribution on point dari Rin, tapi 1v1 di top lane pun ini memang dibiarkan saja dari tadi ya. Iya, Moskovnya benar-benar kayak masih farming dengan bebas. Dan Nino, Waduh, ada balasan, oke dinyanyiin. Langsung saja mundur lagi dari masing-masing player. Yes, pencurian terhadap monster-monster jungle yang dimiliki oleh EVOS juga sudah mulai dilakukan. Dan Alter Ego akan mengkonvert lagi nih keuntungan demi keuntungannya. udah pasti sih. Ini mau nggak mau ya dari EVOS juga berusaha untuk mengimbangi dulu dari segi gold lead-nya. Karena kebetulan beberapa keuntungan didapatkan oleh Rin. Salah satunya adalah 2 kill di awal. Otomatis akan membuat Hayabusanya mendapatkan para gold secara cuma-cuma. Counter Strike sesaat lagi harusnya akan di-build atau bahkan War Axe duluan yang akan di-build. Karena dengan adanya item-item cooldown reduction itu akan membuat quad shadow dari Rin semakin mudah untuk dimainkan. Yap, itu dia. Ada Dreams yang berhasil mendapatkan karena satu player, tapi sekarang Hengkinya bisakah diselamat? Tidak ternyata, namun masih ada satu pergerakan lagi dilakukan oleh Rin dan juga di tempat yang berbeda ada satu avatar of Guardian yang terlihat. Ya, mencoba untuk mengincar Hijume sebenarnya tadi juga. Dan Hijume masih cukup aman dengan HP yang sudah low. Dan kali ini di arah bottom lane akan coba ditunggu dulu oleh Nino, tapi ya diurungkan niatnya. Karena kalau 1v1 kayaknya Brado damage bakal lama banget ya. Lama banget. Lama sih, itu nggak bakal selesai harusnya. Sampai imsak ntar. Waduh. Wah, kelamaan kayaknya. War Axe. First item ya berarti ya. Karena tadi ada The Fury Hammer yang memberikan penetration tambahan. Dan dengan adanya War Axe berarti menandakan ada spell fam. Tambahan juga dari segi cooldown. Yang mungkin membuat Rin tidak memilih full damage, yang penting dia bisa bertahan hidup dulu nih, Pak Pulung. Atau juga mempercepat dari seluruh efektivitas skill yang dia miliki ya Prof ya. Oke. Dan Ki juga ini kan dengan tipikal hero yang berbeda ya. Kalau tadi kan di game pertama lebih ke inisiatif dan agresif. Tapi sekarang dia benar-benar harus banget kena pop dari adanya Hijume dengan Yves. Yap, Unbreakable menuju ke tempat yang lain. Dreams masih selamat sejauh ini, namun di tempat yang lain coba lihat pergerakan dari Erlan sedikit lebih tersisa. Erlan masih berusaha tapi tidak untuk waktu yang lama. Namun Quad Shadow sudah ditunggu. Ada Avatar of Guardian yang memang hadir pula, tapi Spear of Destruction coba lihat pergerakan dimiliki oleh Hais. Hais hadir untuk bisa mempercepat lagi bagaimana peran damage yang dia miliki, dan sekarang pertempuran terus terjadi. Walaupun real one manipulation tadi udah langsung dikeluarkan, tapi Reginya menuju ke arah dari tembok. Coba lihat ada Spear of Misery tadi udah dikeluarkan pula, tapi Regi sedikit lebih tersisa. Dan Regi pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Kerugian kembali didapatkan di Wos. Wow, keuntungan besar untuk Alter Ego dan bahkan Alter Top Turret pun akan dilumat oleh Hais. Keuntungan yang berlipat-lipat ganda dan seperti tidak ada jawaban yang akan diberikan oleh EVOS, Prof. Aku terkejut sih dengan komit yang dilakukan sama Alter Ego. Mereka tahu ada objektif kayak Turtle. Tapi mereka cuekin, mereka tahu kalau Albert akan hadir ke area setup Turtle sendirian. Sehingga membuat EVOS tidak fokus ke area gold lane-nya, dan Erlan yang ditekan sekarang. Mendapatkan 2 outer turret. Alter Ego lebih daripada sekedar untung. 2000 gold lead sudah di tangan mereka. Wow. Dan bahkan kali ini udah coba untuk diberikan space terlebih dahulu. Yep. Tapi kali ini ada diversion pula yang naik. Dan 2 kali loh, 2 kali aku melihat Dreams, dia AOG-nya, Avatar of Guardian-nya untuk defensif. Yep, ini dia. Tapi ketahuan Dreamsnya akan langsung diajar habis-habisan. Tapi sejauh ini Dreams masih bisa bertahan, tapi tidak sempat untuk bisa take off dan menyelamatkan diri. Ya, udah coba untuk ancang-ancang tapi dipegangin terus-menerus ya. Tapi sehingga tidak ada Avatar of Guardian untuk larikan diri. Dan sementara di top lane, Sakit banget dengan perbedaan level yang cukup jauh. Atribut yang sangat jauh juga, item apalagi. ya. Berasa ya, setengah bar HP langsung hilang. Jadi otomatis membuat kayaknya Ki harus ada kalkulasi lebih safe sedikit nih kalau ketemu sama Rin. Yap. Mungkin kalau ketemu sama Hijume nggak ada masalah. Alright, dan Alter Ego juga mereka bisa ngedistract dengan adanya 2 power dari spirit push-nya nih, Prof. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS untuk bisa menanggulangi hal tersebut? Karena Haisnya dari tadi free dan dia bisa join the fight dengan Spirit of Disruption. Mungkin diversion Erlannya ya. Aha. Jadi nanti Erlannya bakal jalan bareng sama Natko. Dan nggak sendirian jadinya. Harus ada yang cover untuk Natko-nya. Karena kalau Natko-nya sendirian yang ditakutkan adalah tiba-tiba Rin malah datang ke Natko nantinya. Oke. Tenang lagi. Dan ini cukup berbeda ya dibanding game yang pertama tadi yang benar-benar baku hantam dari awal. Yep. Dan sekarang jauh lebih hati-hati. Yep, sementara Regi menjadi orang terdepan.
Mencoba untuk bisa mengusir ke arah Nino, tapi Hengki-nya dengan satu lagi Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan dan sekarang turtle-nya malah berhasil diamankan oleh Hengki. Spin of Destruction tadi langsung connect, tapi sekarang pertempuran kembali terpisah, tapi di mana Hengki menjadi korban pula Rin. Terjebak di bagian belakang, ada satu Phantom Shuriken begitu menyakitkan, bahkan Natko-nya tadi flicker begitu jauh lebih aman, tapi tidak untuk waktu yang lama. Malah Natko pun menjadi korban pula 3 player dari EVOS. Tumbang, tidak ada jawaban. Sementara Alter Ego beraja lela, tapi Albert ada Quad Shadow, belum berpindah tempat. Satu terakhir dan Rin hampir saja mendapatkan Albert. Wah, itu the real adu mekanik antar kedua belah jungler yang memang masih saling selamat. Tapi keuntungan besar lagi-lagi dipegang oleh Alter Ego. Memang dari high loss-nya yang bisa dapetin turtle. Tapi pertukarannya ini mahal banget, Prof. Ya ini Moskovnya ngebuka window baru ya. Ada split push juga, mereka menang di lane jauh. Plus SOD-nya kena. Itu dia. Itu jadi double advantage karena tentunya tim fight 5 lawan 5-nya jadi tidak seimbang. Karena Alter Ego menang secara jumlah. Wow. Dan gold juga, jangan lupa ul, 3000 gold ini tidak boleh diremehkan juga. Kalau kita lihat dari replaynya, semuanya mulai benar-benar kacau semenjak Hijuma yang free di belakang. Sehingga territorial team fight-nya jadi jauh lebih agak awkward buat EVOS. Karena target mereka jadi sedikit membingungkan. Dan Natko yang flicker ke depan tanpa adanya backup, aku rasa itu bukan keputusan yang bijak. Yep. Ini di-convert lagi nih, momen-momen tadi dengan hancurnya turret-turret dan sekarang invade terhadap satu buah purple buff pun telah dilakukan oleh Rin yang belum tersentuh sama sekali nih. Masih aman banget dan sulit untuk bisa menangkap karena bisa dikatakan sisi pasti untuk bisa menghentikan laju dari seorang Rin-nya pun susah, Prof. Malefic Roar soalnya. Jadi kayaknya Regi udah harus hati-hati ya kalau misalkan dia mau melakukan zone out. Kayaknya Regi bisa dimakan dengan secepat mungkin. Belum lagi nanti kalau misalkan ada si Halberd juga nih dari Rin. Akan menambahkan efek yang tentunya membuat regenerasi HP-nya dari Regi semakin berkurang. Efek Life Bane. Iya, Dan Nino nih, Nino juga udah terlalu kuat di depan. Apalagi untuk item selanjutnya, Silent Drop. Dia kayaknya mau menghindari damage magic, terutama dari Albert. Oke, dan Regi harus merasakan akibatnya sakit banget loh. Sakit banget. Itu sprint ya, kabur melalui rerumputan. Seenggaknya dia masih bisa selamat. Tapi masalahnya Regi juga gak bisa ngasih sisi menghentikan laju dari Rin-nya. Ya setuju, 1 HP yang benar-benar masih beruntung tentunya. Oke. Dan Nino. Akankah mereka benar-benar keluar, tapi Hengki tepat berada di dalam area tersebut. Hengki akankah langsung merasakan bagaimana fight-nya, damage yang dihasilkan. Tapi mundur lagi, mereka mencoba untuk memancing source kill. Dan yang perlu diperhatikan adalah Trinity attack speed dari Hai sudah selesai sekarang. Akan semakin mengerikan lagi dong. Ice Queen One Tambah untuk Ice Queen One, Hijumi. itu dia. Slow effect yang nanti bisa diberikan juga dari Heist. Sekarang dipadukan lagi dengan ada Ice Queen One. Yap, mana ini pejalan kaki semuanya lagi ya. Ya ada Hilda, Hylos, semuanya bener-bener bakal kerepotan. Dan Heist udah mulai show di mid. Menandakan kalau Alter Ego bakal coba untuk ambil alih Lordnya. Oke, adakah upaya untuk steal the Lord? Yap, Tapi bakal tapi di-all-in. terlalu sulit sepertinya walaupun sekarang Glorious Pathway jadi dikeluarkan dan tidak sempat. Karena turtle ataupun dari Lordnya berhasil langsung diamankan pula dan Nakonya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri Avatar Ugonia, tapi Erlan masih berhasil selamat dan juga untuk kabur. Masuk lagi ke dalam base yang dia milikin. Ada lagi satu di bagian belakang Void Crystal yang tadi udah mulai masuk dan Reginya masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu yang lama karena ada Hais yang mendadak hadir dan juga menjadi eksekutor. Namun sekarang 1v1 situation kah? Karena sekarang Albertnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Nino, tapi Nino harus merasakan akibatnya dan Rin-nya matanya tertuju ke arah dari Albert, di mana Albertnya sekarang masih berusaha untuk bisa menggocek dan menyelamatkan diri. Tapi sepertinya akan dikejar 3 orang. Wah, ketahuan dong dah. Masih berhasil kabur. Albert mencoba untuk buying time, tapi masih ada sang eksekutor Rais. Hais, momen di waktu yang tepat. Albert menghilang walaupun memang Lord masih bisa di-defense. Memasuki satu buah inner turret di bottom lane. Tapi apa yang dilakukan Alter Ego begitu mengerikan, Prof. Iya, no flicker ya, bahkan no mercy kayaknya untuk Alter Ego kali ini. 6.000 gold lead. Mereka ingin menutup game ini dengan cepat. Mereka tidak ingin memberikan late game bagi Erlan. Wah, sedikit lagi dan Natko! What are you doing? Tapi sekarang terlihat dengan lagi satu shadow kill yang sudah dikeluarkan. Dan Regi tidak bisa menahan terlalu ramah. Wah, ini masalahnya 3 base turret udah ke-expose. Dan Hais pun tanpa adanya wave minion berhasil untuk bisa mendapatkan satu base turret di arah tengah. Didobrak paksa ya. Paksa. Sehingga nanti untuk Super Wave Minion akan bergerak dari area mid lane. Alter Ego udah nggak perlu mempertimbangkan lagi untuk di area mid lane-nya. Mereka perlu mempertimbangkan top lane-nya aja. Lord di bawah berarti setup dari EVOS yang sedikit lebih dirugikan kalau misalkan mereka tidak fokus tertuju kepada top lane. Karena Heist bisa saja melakukan split push kali ini. Yes, dan ini siapa yang
bisa menghentikan laju dari Rin-nya yang begitu lincah ya. Yap. Stopper pastinya nggak ada, mau di split juga mau ngirimin orang minimal harus 2 orang kayaknya, nggak bisa sendiri. Ya, harus ada trade sih. Albert mungkin yang harus nge-trade karena Albert yang paling punya gold di sini. Yang paling punya item juga. Tapi trade-nya sama siapa masalahnya? Kita jarang ngelihat Heist muncul di momen sebelum ada team fight. Oke. Kalaupun ke Nino, itu cuma nge-trigger dari vengeance-nya. Ke Hijume kayaknya malah jadi, malah petaka. Karena dari tadi Dreams, EOG-nya, itu bener-bener buat Hijume loh, bukan buat musuh dari tadi. Bener-bener ya. Dia buat ke belakang loh. Ya, dan dia ngincer banget tadi pas di setupnya dia pegangin, itu Oke. dia permainan agresif yang ditunjukkan ya. Bermain dengan quad shadow, agak sedikit ngilu. Tapi masalahnya ini terlalu cepat dan itu dia tidak ada sisi pasti untuk bisa mempanis keberadaan dari Rin-nya. Waduh. BOD loh, jangan lupa loh. Aha. Ini setiap 50% HP yang mungkin sudah hilang dari Ki atau bahkan mungkin dari Regi. Damage yang akan mereka terima akan jauh lebih mematikan. Right. Kembali turun temponya ya. Erlan dikasih makan terus nih. Harusnya ya karena seenggaknya dia juga udah jadi win of nature tadi. Wow. Dia 1v1 situation Albert. Wow. What? Oke, Rin menunjukkan kelasnya dan Sheesh. Sepertinya kali ini tanpa adanya Albert akan menjadi kesempatan yang begitu lebar untuk Alter Ego mensecure Lord in Hand tanpa adanya upaya gangguan pula yang bisa dilakukan oleh EVOS karena distraksi mereka terlalu banyak. Iya. Adanya Flame Retribution membuat damage dari Albert tentu tidak akan maksimal. Yap. Walaupun dipaksa retry ya, tapi tidak masalah untuk sekarang Alter Ego unggul 9.000 gold. Yap, ini dia 8 detik lagi. Albert baru akan muncul, sementara sekarang Dripnya mencoba bisa masuk ke area dalam walaupun sekarang Glorious Pathway sudah dikeluarkan pula. Tapi serangan yang dimiliki oleh Alter Ego begitu mengerikan. Ini ngegeretak banget sih sambil menunggu Lord yang akan masuk. Yap. Terjadi penumpukan wave juga masalahnya di arah top lane. Akankah mereka sanggup? Akankah EVOS sanggup? Karena Alter Ego sangat menginginkan 2-0 tersebut dan Lordnya sudah masuk ke dalam area pertahanan bikin oleh EVOS itu sendiri. Tapi sekarang dari Kija pun tidak sanggup lagi untuk menerima damage begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya dan sepertinya mereka sudah tidak kuat lagi menerima bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh pemain dari Alter Ego itu. Namun Erlan Jet di bagian belakang berusaha sendiri untuk bisa menghilangkan siapapun yang ada di bagian depannya. Dan Erlan Jet berjuang sekeras mungkin aja dan Narko sendirian dan game berakhir 2-0 Alter Ego. Alter Ego berhasil untuk bisa memutuskan win streak yang dimiliki oleh EVOS. Buff yang didapatkan, Rine yang tidak tersentuh. Bagaimana kali ini El Familia menunjukkan sebuah komunikasi dan chemistry yang berjalan luar biasa. Tabrak terus, jangan kasih nafas. EVOS kebingungan apa yang harus mereka respon. Dan ini dia hasilnya 2-0 untuk Alter Ego. Permainan solid yang sangat-sangat manis. Eksekusinya juga tidak main-main dan Heist menciptakan momen berkali-kali bersama dengan Rin. Yes, Alhamdulillah kalau kata Nino. alhamdulillah. Dan Itu dia. what a play. Ini dia ya, mungkin buff yang datang juga menambahkan semangat untuk Alter Ego yang benar-benar bermain agresif yang sampai Gokil. membuat dari EVOS mereka kewalahan. Berarti Gokil. sudah boleh dibilang untuk win streak-nya berhenti. Pecah. EVOS akhirnya menemukan satu cara untuk mereka bisa evaluasi cepat. Yap. Dan itu ternyata dikalahkan oleh Alter Ego itu sendiri. Wow. Alter Ego. Apakah back on track, bro? Apakah Udah mereka mulai sudah bau-baunya menemukan? ya. Apakah mereka sudah menemukan bagaimana cara untuk menang? Tidak ada blunder, tidak ada pasif Alter Ego. Tidak ada. The new Alter Ego sepertinya dengan Rin. Jungler berdarah panas yang benar-benar sedang on fire. Karena akhirnya win streak pecah, ini menjadi mimpi buruk juga untuk mereka. Menjadi satu evaluasi. Yap. Jadi untuk sekarang, tanpa berlama-lama lagi waktunya, kita akan mendengar interview bersama dengan Bude Clara. Monggo. Sebentar, mereka habis nih ya kecapean menyelesaikan dengan 2-0. Alter Ego memecahkan win streak dari EVOS. Dan waduh Nino, teriakanmu heboh banget tadi. Seneng banget gak sih, No? Seneng banget sih. Alhamdulillah masih dikasih kemenangan. Jadi senang. Alhamdulillah. Sabar-sabar gak tadi di match ini? Sabar, makanya tadi komunikasi sabar tuh Nino aja. Nino aja tuh berarti sabar aja. Oh, kata sabar sama dengan Nino. Nino adalah sabar. Oke, tapi kalau kita melihat bahwa EVOS yang tak pernah kalah sampai
hari ini kalianlah yang memecahkan win streak mereka. Bahkan dengan 2-0. Angka yang mutlak. Apa nih yang Alter Ego punya yang kalian bawa di match ini? Mungkin lebih ke arah motivasi aja sih Bude. Kayak EVOS nih season ini belum kekalahin, coba nggak sih kita kalahin gitu. Coba dulu, ternyata emang alhamdulillah bisa ngalahin EVOS. Oke. Dan berarti yang kemarin panas-panas tuh teriak-teriak udah terbalaskan loh di panggung. Udah terbalaskan alhamdulillah. Oke. Dan balasnya tuh 2-0 loh. Dan mungkin gak cuma Nino ya tadi. Hari ini kayaknya pada on fire semua. Iya. Tadi di game tadi Rine gak tumbang, Hais gak tumbang, Hijume gak tumbang. Mainnya lagi pada bagus-bagus banget gak sih No? Hari Iya ini? lagi pada on fire aja karena ya balik lagi ke motivasi aja sih Bude. Kayak kita pengen ngalahin aja sih sama tim yang bener-bener lagi di atas. Wow. Dan mau ngasih tau nih, Alter Ego juga bisa ke atas. Insya Allah bisa. Insya Allah. Tapi kalau dari Rine, ada motivasi khusus kah Rine Loy? Motivasi khusus untuk bermain bagus hari ini? Motivasinya apa ya? Nggak ada sih Bude. Waduh. Apa mau pamer nih? Apa? Rine Loy yang di panggung juga gahar. Di situ kan di situ juga ada Aloy. Ya. Di sini ada Rine Loy. Kalau Rine Loy di jungle tuh gahar, di MPL Arena tuh gahar. Nggak mau. Lah kamu kan darah panas. Nggak bisa deh, nggak bisa begar-gar. Nggak bisa berdarah panas. Tapi menang 2-0 hari ini melawan sang idol dari Rine Loy sendiri. Apakah ini Rine Loy kepengen menunjukkan bahwa wow, Rine Loy berdarah panas juga gahar, juga jago, juga apakah? Nggak sih, emang udah janjian aja. Aha. KB yang papan bawah, gue yang papan atas. Serem. Oh bagi-bagi tugas ya di sini ya. Batu. Keren juga nih. Sapu-sapu atas, sapu-sapu bawah. Tugasnya nyapu atas selesai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berat nggak? Berat nggak? Berat dikit. Berat dikit. Apakah karena ada mantan partianmu tuh di sana? Ada Ya, Ki? ada Bang Hengki itu. Gimana tadi ketemu Hengki langsung di pertarungan? Seru sih, ganteng orangnya, ganteng banget. Lah, bentar. Yang diinget gantengnya ya? Ya, Beda nggak pas main sama partianmu dan sekarang main di sini? enggak sih, sama aja, jago dia. Jadi kamu bisa membaca pergerakan dia dong? Ya, sedikit lah. Sedikit ya. Tapi yang paling diingat dari Ki adalah... Tuh ada Ki. Halo Ki. Sapa-sapa dong Hengki. Halo Bang Hengki, Diki Bang. GG Bang. Simpel aja GG Bang. Oke. Kalau dari Rina Loy juga dengan permainan hebatnya Hais di sini juga tadi menutup game dengan 0 death. Hais, kamu tak tersentuh tadi. Bisa dibilang hari ini di match ini permainanmu sampai membuat para talent juga wah Hais nih mainnya lagi bagus banget. Dari Hais sendiri ada motivasi khusus kah untuk hari ini? Motivasinya aku pengen belajar Moskov. Oh. Oke. Itu aja. Itu aja, karena kemarin Moskov aku bronze pas lawan Navi. Kalau sekarang Tadi sih mati 0 kan. MVP. Enggak sih, tadi gold. Gol. Ya. Oke. Tapi lumayan lah, tadi di game ratingnya 10, berapa lah gitu. Widih. Bocah rating. 10 ratingnya Bocah lagi. rating. Bentar, waktu itu, waktu kamu dapat bronze, respon teman-temanmu apa terhadap Moskovmu? Nggak tahu ya isi hati mereka kayak gimana. Kalau mulut mereka sih ngomongnya aman-aman aja ya. Tapi kemarin game 3 langsung di-ban sama Navari. Oh, itu Moskov jawabannya. apa? Iya. Heromu di-ban sama tim sendiri dan sekarang kamu membuktikan bahwa Hais bisa Moskov. Nggak tahu ya. Belum bisa banget, masih belajar itu. Masih belajar, humble di sini humble. Humble, tapi melihat persaingan di MPL, kamu bisa mengalahkan tim papan atas sekarang. Hais, apakah ini alter ego yang kamu inginkan? Apa? Alter ego ini? Alter ego yang kamu inginkan performanya, kedua kosongin papan atas semua. Iya, pastinya kita semua pengen itu ya. Jadi semoga next bisa 2-0 lagi. Next semoga bisa di kosong lagi. Amin, tapi kalau dari, bahkan gak cuma ada Hais, ada 2 mantan. Hai 2 mantan. Halo Bude. Jujur-jujuran aja nih, menang lawan mantan, puasnya beda atau gimana? Enggak sih Bude, biasa aja kalau lawan mantan juga. Lah,
serius? Serius. Mata-mata dari teman-temanmu sudah pada tersenyum nih. Dreams kasih tahu dong, sebagai mantan, apakah memang ada advantage? Kamu punya mungkin tahu dari cara bermain mereka atau apa? Enggak ada sih Bude, kan orang-orang baru semua kan yang di Evo sekarang. Jadi nggak tahu sih, biarin aja. Biarin aja, tapi 2-0. Ya alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Tapi Hijume mungkin bisa ngasih tahu apa sih yang kalian punya hari ini yang EVOS gak punya sehingga kalian bisa menumbangkan EVOS, ngedua-kosongin mereka dan memecahkan win streak mantan timu Hijume. Mungkin bedanya kita ada Rinelo ya Bude ya. Oh, Ya. oke. Yang ngebedain itu aja sih. Itu aja ya. Kalau dari Hijume, udah penasaran. Di depanmu tadi ada King Natko, kamu harus menghadapi King Natko. Bagaimana kamu menghadapi King Natko tadi? Ternyata biasa aja sih Bude. Oh, ternyata biasa aja. Jadi kalau kemarin terlihatnya serem, Ya itu kan terlihat serem bukan lawan aku ya. Kalau lawan aku beda sih. woohoo! Seru banget pastinya kemenangan hari ini. Dari tim Alter Ego, Hijume pun senang, semua happy. Dan Zero Z juga dari Hijume, tapi kasih dong kata-kata penutup nih dari Alter Ego. Urin. Ayo. Ayo Nino, let's go. Kata-kata penutupan kemenangan minggu yang kedua, let's go. Apa? Kata-kata kemenangan dari Alter Ego. Makasih udah nonton dari Alter Team sama EVOS Fans, Bang Aloy dan lain-lain. Terus apa? Pokoknya makasih dah udah support kami. Itu aja. Udah itu aja. Satu kata untuk minggu ini, Nino. Gokil. Gokil. Dan sambutlah kegokilan dari Alter Ego. Kemenangan 2-0 memecahkan dari Evo. Silahkan. Heboh banget memang kalau dari Alter Ego selalu aja ada yang diangkat. Tapi Bude pengen manggil nih Hazelnut yang ngangkat-ngangkat Nino. Hazelnut, come here. Dia lagi ngegendong. Padahal heboh banget, Bude mau penasaran ini kenapa Alter Team selalu menggendong. Dan apa yang bisa dibilang kekuatan Alter Ego sekarang Hazelnut sih yang tahu. Langsung sini Hazelnut. Waduh, ketemu lagi Hazelnut. Ketemu lagi, alhamdulillah. Di panggung loh. Oh iya, kemarin biasanya di situ. Iya kan kalah mulu. Bener lagi, aduh bingung nih gimana. Kali ini menang dan minggu ini full senyum. Alter Ego Hazelnut. Alhamdulillah, rezeki bulan Ramadan. Oke. Dan tadi gimana kemenangan hari ini? Kenapa selalu gendong-gendong heboh banget? Karena kita udah lama mungkin ya, kita nggak pernah menang tuh season lalu mungkin ya. Jadi di season ini udah happy banget tuh. Ya kan, apalagi kedatangan orang-orang baru gitu loh. Asik. Jadi ya aura semangatnya makin gila lah pokoknya. Gak cuma orang-orang baru, tapi juga baju baru, Nah. jersey baru. Jersey baru nih. Ini produk collab sama W Essential, Alter Ego. Bagus nggak Bude? Keren loh. Bagus ya? Cakep-cakep. Dipakai player-player juga cakep. Dipakai player juga ada, terus kita ada hoodie-nya juga tuh. Terus ada hoodie, terus Varsity juga ada. Pokok kelas lah. Untuk season ini Alter Ego itu collab season ini dengan W Essential, temanya itu adalah retro. Retro. Nah, kayak gitulah. pokoknya. 80s, 90s. Iya, 70s. kurang lebih kayak gitu. Nah, Waduh memang ya Alter Ego punya selera. Tapi mm-mm. harganya berapa nih? Mahal-mahal nggak? Kenapa sih? Sebenarnya Alter Ego kalau jual mahal tau. kalau mahal sih sebenarnya relatif nggak sih Bude? Waduh. Ya kan? Apalagi ini kita mau lebaran nih, udah pasti banyak duit lu pada tuh. Langsung aja lah dicek-cek tuh pokoknya produk-produk terbaru kita. Banyak banget pokoknya. Banyak ya? Kualitasnya gimana kualitasnya? Kualitasnya jangan ditanya sih Bude, udah pasti paling OP sejagat raya pokoknya. Oke, jadi dari kolaborasi ini ngeluarin banyak banget produk berarti nih? Banyak Tadi banget. ada jersey. Ada jersey, hoodie, jaket. Varsity, terus kita ada apa namanya, celana juga ada, lengkap pokoknya. Pokoknya lengkap di sini, semuanya bisa langsung dilihat
di Alter Merch. Bener. Kalau yang belum pakai gimana nih? Yang belum pada beli gimana nih? Yang belum beli langsung aja ya, dicek aja tuh, dibeli sekarang pokoknya. Karena sudah saatnya kita menggunakan jersey baru untuk Alter Ego juara MPL S15. Wow. Ya, sudah saatnya. Daripada nanti sold out ya? Daripada sold out nanti nggak kebagian, nggak bisa merayakan dong. Bener kan? Berarti Alter Ego siap mengukir sejarah. Di season 15 ini. Season 15 Ya. ini saatnya nih. Sudah saatnya. Oke. Bener. Pesan-pesan terakhir, kata-kata penutupan? Penutupan ya untuk Champs, terima kasih banyak ya. Terus juga terima kasih untuk teman-teman dari Coffee Chong, Aklen dan lain sebagainya. Terima kasih banyak sudah hadir di hari ini. Yang pasti gue minta lu pada tetap sabar, tetap percaya aja proses dari Alter Ego. Kan udah mulai kelihatan nih ya, sinar-sinar itu udah mulai kelihatan. Dan sudah waktunya nih, udah jam berapa nih? Oh ya sudah saatnya S15 kita udah angkat piala sih tahun ini. Waduh. Iya kan? Hazelnut hati-hati ya kamu dirujak di Iya. belakang sana. Tapi terima Bude. kasih Hazelnut. Siap, sama-sama. Sudah bergabung di sini, udah bikin kita ngiler. Dan sampai jumpa mungkin di panggung atau di backstage nanti. Boleh. Thank you. Thank you, Bude. Thank you Hazelnut. Bye-bye. Bye-bye. Tapi yang ada di sini tentu keseruan belum berakhir. Tadi udah dapat info seru dari Hazelnut. Tapi sekarang saatnya Bude akan bagi-bagi kode. Kode apa tuh? Pastinya kode dari GoPay hadiah GG. Aduh langsung pada oke, let's go. Udah pada siap soalnya. Ini kita setiap hari ada. Dan hari demi hari banyak banget yang dapetin GoPay coins gratis hanya dengan membuka aplikasi GoPay mereka. Yang belum punya, download aja sekarang. Dan yang udah punya, yang lagi download, sekarang juga tolong buka. Karena kode akan sebentar lagi Bude kasih. Tapi sebelum kode, Bude akan kasih tahu caranya. Gimana sih caranya? Yuk kita cek bersama-sama. Dan inilah dia caranya. Pertama, pastinya buka aplikasi GoPay, klik cek semua promo, lalu pilih voucher, klik kolom punya kode promo, masukkan kode promo dan klik tukar. Selanjutnya GoPay Coins otomatis akan diterima. Wah, gampang banget gak sih caranya? Gampang banget loh. Ini GoPay Coins secara gratis. Dan GoPay Coins bisa kalian gunakan untuk semuanya. Bisa. Wah, jempolnya udah siap? Udah ready? Buka GoPay-nya, aplikasi GoPay sekarang juga. Dan kodenya akan kita buka bersama-sama. Inilah dia kode untuk GoPay hadiah GG. MPL GoPay GG. Bentar, itu 0 apa O ya? Ayo. Wah. Banter banget gue ngebut. Congratulations. Waduh. Yang belakang juga udah pada dapat. Udah pada rame nih. Pokoknya siapa cepat dan tepat, dia pasti akan dapat. GoPay hadiah GG tidak akan mengecewakan, selalu membuat kita bahagia bersama. Dan tentu saja hari ini banyak banget nih yang lagi happy-happy karena ngedapetin GoPay, karena timnya menang. Tapi tim kalah pun gak boleh berkecil hati karena perjuangan akan masih terus berlanjut. Semakin penasaran bagaimana cara Alter Ego memecahkan dari win streak milik EVOS. Dan ini bukan main. Semua orang terbelanga dengan 2-0. Seperti apa game terakhir? Mari kita dengarkan penjelasan dari para talent. So Caster, what's going on? Yap, terima kasih Bude Clara dan juga Alter Ego luar biasa 2-0. Ya. Berhasil mereka tuntaskan. Gokil. Permainan lebih cepat, lebih rapi. Di game yang kedua mereka tunjukkan. Flawless banget ya. Dan Luar bahkan biasa. kayak nggak ada Iya. celah sama Luar sekali biasa. loh. Nah ini wajah-wajah kebahagiaan Alter Champs di Nah. belakang salah satunya ya. Wah, Gak lama Alter Champ kayak gini kan bahagianya. iya. Ya semoga ini ya berkelanjutan ya, jangan minggu ini doang nih. Iya. Makanya. Ya tapi kalau kita ngomongin soal game kedua tadi ya, EOG dari Dream sih, aku mungkin akan memberikan sorotan yang sedikit spesifik ya Oke. kepada Dreams karena dia di awalnya bener-bener EOG-nya bukan buat ofensif tapi buat defensif, buat nge-cover temennya. Tapi ketika sudah mulai masuk ke mid game, wah baru nih, Wah. pokoknya ofensif geraknya. Rin, bengong Rin. Bengong Rin ya. Jangan bengong Rin, abis menang 2-0 apalagi menjadi player of the match juga tidak tersentuh sama sekali.
dari awal agresif dan bahkan tadi kita ngeliat 1v1 situation bersama dengan Albert dimenangkan oleh Rin. Nah ini salah satu contohnya nih yang mungkin di awal kayak Dreams bener-bener dibonyokin ya. Iya. Bahkan kayak harus muter jalan jauh hanya untuk menghindari biar Hijumenya tetap bisa farming. Tapi ya mungkin sepadan lah dengan apa yang didapatkan ya. Kayak Hijumenya dapetin level 4, Rinnya juga dapetin Battle Retribution. Dan berkali-kali kita kayak melihat Reiki yang berusaha untuk menggapai Rin. Tapi Rin selalu mencari cara gitu loh untuk ngelewatin si Reiki gitu loh. Gimana pun caranya ada gitu kan. Ya, bermula dari filter Volta 1 ya tadi. Akhirnya jadi snowball yang lumayan parah buat Alter Ego. Nah di sini juga momentum di mana Rinnya selalu dapat ya momentum kayak Phantom Shuriken, Pet Shadow. Nah ini tuh lihat tuh, Rinnya selalu mencari celah untuk gimana caranya ini EOG-nya, After of Guardian-nya harus kena. Dan berkali-kali Dreams nge-cancel Albert untuk masuk dengan Unbreakable dan bahkan berkali-kali ngegangguin ya dengan menggunakan EOG untuk memisahkan team fight. Hingga akhirnya kita melihat kayak Rin yang berhasil nih. Kayaknya greget juga mungkin ya Rin untuk 1v1 sama Albert. Apalagi tadi di area bottom lane dan ini momentum akhirnya. By one. Bener-bener ini intens banget sih 1v1-nya. Iya, ada Heist juga ya di situ. Erlan juga di sini nggak bisa loh ngedapetin satu orang yang sudah sulit. Susah, banget. susah. Karena gap gold juga sih Pak Pulung, 90.000 gold kan. Kayak Albert aja mencoba untuk mengejar ke Heist, ternyata kurang damage-nya. Natko show dikit aja udah langsung dimakan, iya. Ada-adanya. Kayak Natko pokoknya nggak boleh ada flicker, boy. Oh iya benar-benar. Berkali-kali loh kita ngeliat kayak Natko disamperin, dipaksa flickernya keluar. Itu yang mungkin ngebuat kayak EVOS jadi nggak punya kapasitas untuk bisa bertahan. Yes, dan 14 menit game cepat ya. 2 game cepet semua ya. Terdominasi dengan cukup pasti loh. Parah ini mah di Untuk game yang kedua. Iya, game game kedua, kedua lebih- iya, lebih parah. parah. Karena aku merasa kayak game pertama tuh masih ada perlawanan sedikit sama EVOS. Dia benar-benar di game kedua, macannya diikat, udah lu ikut gua. Oke. Dan udah ikut gua, udah jangan berontak gitu. Dan fungsi dari Hilda juga seperti belum terlihat ya. Karena untuk sisi power juga minim. Iya. Untuk jadi frontliner juga nanggung. Iya pejalan kaki semua. Pejalan kaki semua, makanya Ipnya tadi nikmat banget. iya kan sebenarnya Parsha oke. Yap. Karena Parsha bisa langsung menjangkau Natko. Tapi Yap. karena udah ada Hilda, udah ada Hylos ya udah. Yves yang paling masuk dan Pegangin Yves nggak di-ban aja. kan. Itu dia. Kayak dari awal kita udah ngelihat kayak Hilda emang bagus tipikal di sini, tapi itu pun belum ada Yves-nya masalahnya ul. Dan pick yang tadi aku sempat mention kayak sebenarnya EXP-nya juga oke-oke aja kok kalau emang mau high loss nanti Chow mid lane-nya tuh bareng sama si Luoi. Dia rotasinya bakal cepet banget sebenarnya. Iya. Tapi ya karena kita udah melihat ada high loss-nya yang diubah, di switch, dia kan ditaruh di roamer, tetap keep up dengan key di roamer, otomatis ya membuat pilihan dari Alter Ego menuju ke Yves. Alright. Dan ya memang tidak ada jawaban sama sekali untuk mengunci Yves di belakang. Iya, kemarin juga padahal mereka juga udah punya kombinasi seperti itu ya. Baru kemarin ya kalau Iya, baru kemarin. Baru kemarin Ego juga memainkan Iya. hal tersebut. Tapi hari ini Alter Ego luar biasa. Luar biasa sih ini gebrakan baru lagi. Win streak-nya pecah. Dan berarti satu tim yang masih belum pecah win streak nih RRQ. berarti ya. RRQ dan itu nggak bakal kita lihat untuk di minggu ini. Ini udah hari terakhir. Karena udah hari terakhir juga, jadi pertandingan selanjutnya akan ada di minggu yang ketiga teman-teman. Sebelum kita mungkin ada break ya di minggu yang ketiga sampai dengan minggu yang keempatnya. Ya ada Idul Fitri ya. Betul sekali teman-teman. Yes dan wah ini semakin Patch baru. nanti Minggu tiga. reset season. Yes. Dan juga ya berarti membuat dari MPL Indonesia Season 15 ini akan semakin tidak tertebak ya. Iya. Bahkan kayak ngelihat banyak banget di luar sana yang prediksi EVOS memang lagi kuat-kuatnya. Alter Setuju, Ego juga setuju. memang lagi menang, tapi Alter Ego masih ada celah lah seenggaknya. Iya, iya, Dan iya. sekarang kita tidak melihat